Yap, selamat datang di channel saya. Di video kesempatan kali ini, saya akan bahas bagaimana kalau barang yang kita retur ternyata masih ada kendala, dan bagaimana penanggungan ongkir. Untuk video kali ini mungkin akan agak lebih panjang daripada video-video sebelumnya yang saya buat. Oke, langsung aja ke videonya setelah yang satu ini. Oke, di sini saya awali dari kronologi kenapa saya kena kasus seperti ini. Oke, untuk kejadiannya itu karena HP perjuangan YouTube saya ini sudah pensiun karena bagian mesinnya itu kena. Ya, saya kurang paham untuk bagian mesin yang bagian mana, tapi estimasi saya tuh yang kena tuh mulai dari MMC-nya sih, atau otaknya, atau prosesornya. Soalnya saat saya cek di bagian saluran baterai, ini nggak masalah, nggak ada yang konslet, jadi ada yang di sinilah pokoknya gitu. Saya kurang paham. Dan untuk mengatasinya, saya nggak ambil repot, jadi saya beli mesinnya seperti ini. Nah, saat saya beli itu saya juga cek di Shopee dan di Tokopedia. Saya cari yang lebih ekonomis yang mana atau lebih sesuai budget yang mana gitu lah. Saya ambil yang Tokopedia karena di Tokopedia tuh ada voucher elektronik atau pembelian barang elektronik kan di sana tuh banyak ya. Jadi saya belilah di Tokopedia mesin untuk Sony Z2 Docomo ini. Oke. Dan saat saya tanya, mesinnya normal di chat pembeli. Oke, saya beli langsung, check out, dan dikirimkan. Tiba kurang lebih itu 4-5 hari, karena itu dari Jawa Barat ya, sampai ke Jawa Timur agak lama. Dan saat tiba paket yang pertama, itu juga saya videokan seperti ini ya. Jadi saat unboxing, terus sampai pemasangan, dan kondisi mesinnya sendiri, kalau kalian tahu itu dalam kondisi ya memang barang second sih ya, kotor dan berkarat, jadi ya saya maklumi lah. Terus saya coba lah, ternyata nggak bisa nyala. Nah, perkiraan saya tuh HP ini tuh yang rusak tuh bukan mesinnya ya, saya masih kekeh bukan mesinnya, mungkin ini baterainya. Jadi saya beli baterainya, dan saat saya cek baterai yang lama ini juga masih normal voltasenya. Ini saya beli yang baru, saya coba di mesin yang itu yang saya beli, ternyata juga nggak bisa nyala, dicas pun juga nggak bisa nyala. Akhirnya saya ajukan komplain atau pengembalian barang. Nah, untuk returnya tuh ya, untuk retur yang pertama itu untuk tutorialnya udah ada banyak yang di YouTube ya, yang bikin, yang buat, jadi kalian bisa ikuti tutor-tutor yang di sana. Dan singkat cerita, ajukan komplain, terus penjualnya ngasih alamat di bagian form komplain lah itu ya, form komplain, terus kasih alamat, saya kirimkan barangnya, terus saya kirim. Nah, setelah saya kirim, ternyata di sana itu saya pilih opsinya tuh kalau nggak salah pengembalian barang ya, pengembalian barang dan dana. Yang saya inginkan tuh barangnya saya kembalikan, terus saya dapat dana atau pengembalian dana saya, atau dana saya tuh balik lah istilahnya. Ternyata penjualnya tuh ngasih barang pengganti, padahal di stok etalase tokonya itu cuma satu, tapi bisa cari pengganti gitu loh. Sangat ajaib ya. Dan ternyata barangnya dikirimkan, terus tiba sampai rumah 3-4 hari. Terus saya coba juga sama, saya videokan seperti ini ya, dari unboxing, terus saya pasang, saya pakai baterai 1-2 ya, antara baterai ini dan ini saya coba keduanya itu bisa nyala, yang paket kedua mesinnya itu bisa nyala, tapi ternyata ada minusnya di bagian sini soket baterai ya, soket baterai sini itu panas ya, bagian sini panas. Terus bagian sengnya sini, ini kan penutup komponen prosesor dan MMC ya kalau salah ya, ini juga panas dan mendengung gitu. Di bagian hardware-nya keluhannya itu. Dan untuk bagian software itu, bagian softwarenya itu lock screen ya, jadi kunci pola, kunci pin gitulah, dan itu nggak bisa diakses ya. Saya coba pakai kombinasi tombol juga nggak bisa masuk, udah cari-cari tutorial di YouTube tuh kombinasinya ini, ternyata nggak bisa masuk. Dan terus saya coba cara agak ekstrim ya, soalnya saya
jarang nge-flash HP, jadi saya coba flash HP pakai software yang sudah diarahkan di YouTube, itu sudah diarahkan pakai ini itu memang bisa kedetek HP-nya ini, mesinnya itu bisa kedetek di software, tapi nggak bisa diinstal gitu loh. Akhirnya saya putuskan saya kembalikan, dan itu keesokan harinya lah. Jadi malam-malam seperti ini saya coba pusing, terus besok paginya itu saya coba tanya ke CS. Untuk caranya chat CS itu kalian di Tokopedia Care itu klik aja, nanti kalau dijawab AI atau robot nanti ada opsi apakah masalah teratasi, iya atau tidak. Nah, nanti kalian pilih tidak, terus kalian jabarkan sesingkat mungkin, nanti akan muncul chat dengan agen CS gitu loh. Nah, nanti sampai muncul pop up seperti itu, kalian klik, terus kalian ceritakan keluhannya apa. Nah, di sana itu saya jelaskan kalau barang yang diretur sudah saya terima, tapi masih ada kendala. Alhasil saya ingin mereturnya, bagaimana caranya? Nah, di sana saya diarahkan, kan di bagian pusat resolusi Tokopedia kan kalau paket diterima kan ada titik 3 dan paket diterima. Nah, di bagian titik 3 itu cuman pilihannya barang belum diterima. Jadi saya tanyakan bagaimana caranya untuk mengatasi barang ini saya retur itu bagaimana. Saya chat di CS-nya, ternyata di sana saya disuruh milih titik 3 barang belum diterima. Nanti pihak Tokopedia ngecek di ekspedisi, ternyata barang diterima, tapi karena kendala pembeli barangnya masih belum sesuai, nanti diarahkan kembali sama, ya didiskusikan lah. Nanti untuk hasil diskusinya nanti akan saya coba tampilkan ya, yang inti-intinya aja. Terus di sana saya diarahkan untuk mengirimkan barang yang rusak atau yang barang diretur ini ke penjual. Nah, di sana kan saya coba tanyakan ke CS, nanti ongkirnya bagaimana? Apakah ini nanti COD atau saya tambelin atau saya tanggung dulu ongkirnya? Nah, di sana CS-nya itu memberikan jawaban kalau kita yang nanggung dulu. Jadi pembeli harus nanggung dulu ongkirnya ke penjual. Saya packing kembali, ya saya videokan video packingnya, saya kirimkan, dan sampai sana sudah diterima sama penjual, dan penjual ya menerima, terus memberi respon atau enggak ya saya lupa, soalnya di bagian pusat resolusi, di bagian diskusi itu saya kurang paham, itu chat satu arah atau dua arah ya, antara pembeli penjual yang ditengahi sama CS atau Tokopedia, atau cuman satu arah saya dengan CS terus CS dengan penjual, jadi kayak dipisah lah gitu loh, jadi ditengahi tapi tanpa bukan satu room chat gitu loh. Saya kurang paham di sana, soalnya saya chat tuh cuman saya sendiri ya, saya sama robot sama tim Tokopedia Care gitu ya, sama CS-nya. Alhasil saya kirimkan returan kedua dengan sesuai arahan dari tim CS ya. Terus ya udah, barangnya sampai sana, dicek penjualnya suruh ngasih respon, kayaknya nggak ngasih respon. Sampai tenggat waktu, kan biasanya dikasih tenggat waktu 2-3 kali 24 jam, itu dikasih waktu segitu. Kalau nggak ada respon, nanti dananya kembali. Nah, untuk dana yang kembali, saya kan habisnya sekitar 72.000. Yang 2.000 itu admin dan pembayaran kalau nggak salah ya. Biaya pelayanan sama admin toko GoPay atau apalah gitu ya. Pokoknya adminnya tuh 2.000-an. 2.000 atau 3.000 lah. Nah, untuk barangnya sendiri itu harganya 69.000. Nah, tetapi yang saya terima, jadi saya habisnya sekitar 70.000 ya. 70.000. Terus yang kembali itu cuma 49.000. Soalnya saya juga pakai voucher. Nah, caranya tuh saya vouchernya tuh kurang paham atau lupa ya, vouchernya tuh berapa ribu ya, 20.000 atau berapa gitu loh pokoknya. Nah, di sana saya habisnya pokoknya top up GoPay itu 50.000, tapi yang balik itu cuman 35 gitu ya. Jadi totalnya 49, itu sekian ribu GoPay, sekian ribu koin gitu loh. Ya udah, daripada saya terima barang rusak yang gak bisa dimanfaatkan, saya terima
uang yang ada kurangnya, ya dihitung-hitung itu adminnya lah gitu. Saya nggak ada masalah. Soalnya uang kembali, terus barang rusak biar sana yang nanggung gitu. Dan untuk ongkos kirim retur yang kedua ke penjual itu nanti akan ditangguhkan atau ditanggung oleh penjual. Ini hasil chatnya saya tampilkan ya. Jadi nanti Tokopedia sendiri akan mengambil saldo penjualan kalau nggak salah, nanti ditransfer ke saya sebagai pembeli. Soalnya penjual kirim 2 barang itu ada kendala terus. Jadi kayak kamu jual lewat saya, tapi kok 2 kali barang rusak itu kamu kirimkan, ya udah saya ambil uangmu untuk kompensasi pembeli gitu loh istilahnya. Jadi yang pertama kompensasinya dari Tokopedia sebagai platform, terus yang kedua itu dari penjual. Ya sejauh ini oke sih, gak apa-apa sih, maksudnya daripada saya terima barang rusak, saya terima uang yang meskipun gak 100%, tapi ya hitung-hitung admin lah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan ongkir yang kedua itu siapa yang nanggung, yaitu penjual. Jadi pesan dari saya sebagai pembeli, kita tuh harus lebih teliti saat pembelian barang secara online, entah itu di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli atau yang lain. Itu kita harus lebih teliti apakah barangnya itu sesuai atau tidak, ya nantinya bisa dikomplain lah. Dan sebagai penjual itu harus lebih teliti juga saat mengirimkan barang, apakah sesuai atau tidak. Kalau tokonya sepi sih bisa konfirmasi dulu ya ke penjual, apakah seperti ini, ya seperti itu. Misalnya kalau saya tuh kadang seperti itu ya, saat mau jual beli secara online tuh tanya dulu gitu, daripada nanti kena suspend itulah. Kalau bagi penjual kena suspend, kalau pembeli ya dirugikan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar di bawah, nanti akan saya balas bila saya bisa jawab atau saya tanggapi. Kalau nggak bisa ya biar yang lain yang lebih memahami atau pernah mengalami hal serupa. Oke, like aja kalau video ini dirasa membantu, dislike aja kalau dirasa video ini membosankan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.